Selamat datang di channel YouTube Nurul Hidayah. Apabila video ini dirasa bermanfaat, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Pak Guru. Berjumpa lagi dengan Pak Guru dalam pelajaran PAI. Pada pekan ini memasuki bab 4, yaitu tentang perilaku terpuji atau sifat terpuji. Di antara sifat terpuji adalah mempunyai sikap mandiri dan percaya diri. Sikap mandiri dan percaya diri harus kita tumbuhkan sejak dini atau mulai sekarang, mulai usia dini, mulai kita masih kecil, agar kita menjadi umat Nabi Muhammad yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Baik, sebelum melanjutkan pada materi pada hari ini, Pak Guru menyapa pada anak-anak Pak Guru sekalian yang soleh dan solihah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, sukses, Allahu Akbar. Itu senantiasa kita ucapkan motivasi, semangat, dan juga menjadikan doa agar kita menjadi sukses kelak, sukses dunia dan akhirat. Baik, sebelum kita melanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita angkat tangannya bersama-sama, ikuti Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan maqbula. Amin. Baik anak-anak Pak Guru, pada hari ini kita akan belajar sikap mandiri. Bukan tugas atau kegiatan sendiri atau melakukan tugas kegiatan dengan usaha sendiri. Kalau melakukannya dengan sendiri berarti tidak perlu menunggu bantuan orang lain atau meminta orang lain untuk membantu kita. Itu sikap mandiri yang harus dikembangkan pada diri kita masing-masing. Karena apa? Kita semua sudah diberi akal, pikiran, tenaga, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita manfaatkan. Apabila kita menggunakan akal, pikiran, tenaga, kesehatan, dan lain sebagainya, berarti kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dan Rasulnya mencintai orang yang senantiasa mandiri. Lawan dari sifat mandiri adalah bergantung, artinya selalu menggantungkan dirinya kepada orang lain, baik dalam pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, ataupun lain-lainnya, ingin selalu dibantu, ditolong oleh orang lain walaupun bisa mengerjakannya sendiri. Nah, itu sifat yang kurang baik. Nah, lawan dari sifat mandiri adalah sikap bergantung. Anak yang mandiri, dia akan melakukan tugasnya sendiri, berusaha untuk menyelesaikan tugasnya sendiri. Apabila tidak bisa, maka dia akan bertanya dan terus berusaha untuk menyelesaikannya sendiri. Tidak pernah menyerah, tidak putus asa, dan juga rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan di dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Itu adalah salah satu sikap mandiri. Bagaimana cara menumbuhkan sikap mandiri? Ada beberapa caranya. Yang pertama, kita membuat jadwal
jadwal kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, jadwalnya disusun akan melakukan apa saja hari ini. Yang kedua, menyiapkan keperluan atau perlengkapan sendiri, baik perlengkapan belajar, perlengkapan mandi, dan lain sebagainya. Itu cara agar kita terbiasa hidup mandiri. Yang ketiga adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, menaruh buku pada rak buku, tidak sembarangan ketika setelah belajar ditaruh di mana aja. Kemudian menaruh pakaian di lemari yang khusus disiapkan untuk kita, yang terpisah biasanya dari orang tua. Ini lemari untuk kakak, untuk adik, ini ada lemari untuk orang tua. Kita menaruh di lemari yang disiapkan untuk kita. Yang ketiga, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Cucian kotor ditaruh di tempatnya, masa ditaruh di kasur atau ditaruh di kamar ya. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Buku ditata rapi di rak buku, ya, sepatu, sandal ditaruh di tempat sandal atau sepatu yang sudah disediakan. Tempat cucian kotor ya ditaruh di tempat tumpukan cucian kotor, tidak disatukan dengan yang lain-lain. Yang kedua, bagaimana tanda-tanda kalau anak-anak Pak Guru yang soleh ini mempunyai kepribadian sikap mandiri? Bagaimana cirinya? Ciri yang anak-anak Pak Guru yang punya sikap mandiri adalah diantaranya: 1. Rajin melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik tugas di rumah ataupun tugas di sekolah. Itu kalau sudah biasa mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas sendiri, itu salah satu ciri bahwasannya kalian mempunyai sikap mandiri. Yang kedua, tidak suka bergantung kepada orang lain, tidak selalu meminta tolong kepada orang lain selama masih bisa mengerjakannya sendiri. Dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, tidak menunda-nunda pekerjaan. Yang ketiga, cirinya adalah tidak menunda-nunda pekerjaan. Jadi selagi ada waktu yang luang, maka dia akan berusaha menyelesaikan pekerjaannya. Nah, itu ciri orang yang mempunyai sikap mandiri. Yang keempat, orang yang mempunyai sikap mandiri itu pandai mengatur waktu. Mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk bermain, dan mana waktu untuk istirahat. Mana waktu untuk beribadah, membaca Al-Quran, mana waktu untuk belajar, baca-baca buku pelajaran, dan lain sebagainya. Jadi waktunya diatur, tertata dengan rapi. Baik anak-anak Pak Guru, ya mungkin itu saja pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan anak-anak Pak Guru bisa menjadi anak-anak yang mempunyai sikap mandiri, sehingga menjadi anak-anak yang sukses kelak, tidak bergantung kepada orang lain, dan menjadi kebanggaan ayah bundanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.